Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah, syukur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syukur Muhammadan abduhu rasul. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita dalam keadaan sehat. Bagaimana anak-anakku? Kami berharap semoga anak-anakku sehat bersama dengan seluruh keluarga. Hari ini pertemuan ketiga pelajaran prakarya. Jadi pertama, kedua, kemarin kita telah melakukan pembelajaran tentang rangkaian listrik sederhana. Nah, sudah ada yang membuat videonya, jadi tinggal melengkapi. Sebelumnya boleh dikirim anak-anakku supaya yang perlu diperbaiki. Kemudian sebelum lanjut, saya ingin dulu menyampaikan atas kemarin telah mengerjakan satu LKS pertama dan telah saya periksa, dan melalui kesempatan ini saya sampaikan bahwa satu anak-anakku yang perlu saya sampaikan, kelihatan ini sepele tetapi perlu ya. Alat yang dipakai dan bahan yang digunakan. Jadi itu harus bisa membedakan alat, termasuk obeng, kunci tang, ya, cutter. Jadi itu. Sedangkan bahan ya kardus atau karton, binti lampu, saklar, itu ya itu bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan itu. Jadi masih banyak saya lihat yang keliru. Yang kedua, di bagian tulislah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembuatan rangkaian listrik sederhana. Nah, di situ anak-anakku mengatakan siapkan karton. Itu tidak benar. Jadi yang dilakukan di situ jangan kalimat perintah lagi, dibuat kalimat aktivitas Ananda. Jadi misalnya menyiapkan kardus sebagai tempat membuat rangkaian. Jadi jangan siapkan, jangan lakukan, jangan. Jadi bukan lagi kalimat perintah, tetapi kalimat aktivitas. Itu hampir berapa, dan itu saya panggil kemarin menghadap. Yang begitu masih ada yang belum datang. Jadi itu sudah saya sampaikan ke wali kelas untuk menemui saya supaya, karena ini masih pertama, supaya tidak berulang terus-menerus. Jadi kalimat aktivitas Ananda dalam melakukan, seperti juga nanti ini ke depan untuk membuat hasil olahan pangan setengah jadi. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari lagi yang lain. Jadi, nah oleh karena itu kompetensi dasar yang pertama, ini bagian pertama ini pengetahuan, ya pengetahuan. Jadi Ananda menganalisis baik itu dari tulisan maupun dari video. Itu namanya pengetahuan. Jadi bagaimana prinsip merancang, ya perancangan, bagaimana prinsip pembuatan, bagaimana penyajian, bagaimana pengemasan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan, ya misalnya daging, telur, susu, dan juga dari hasil perikanan, ya ikan, udang, cumi, rumput laut. Nah ini rupanya dimasukkan rumput laut itu sebagai hasil perikanan. Kemudian menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi, ya siap konsumsi. Jadi di daerah setempat tentu memilih apa yang ada di kita, bukan yang ada di Jawa sana, yang ada di Aceh sana, tidak usah. Yang ada di daerah kita dan bisa kita lakukan. Nah, yang kedua ini adalah membuat, ya jadi di situ setelah tahu pengetahuan, ini dituntut adalah keterampilan.
Jadi membuat bahan, jadi itu adalah keterampilan, ya. Jadi pangan setengah jadi dari hasil peternakan yang tadi maupun dari hasil perikanan, ya, menjadi produk pangan jadi, ya, siap konsumsi. Jadi itu kita, ya, memang kan langkahnya adalah mengetahui dulu lewat menganalisis lewat video, menganalisis lewat bacaan atau sumber-sumber yang lain. Setelah tahu, bagaimana membuat itu adalah keterampilan. Nah, seperti biasa, tujuan pembelajaran itu penting, ya. Jadi kita tahu apa tujuannya. Yang pertama, memahami pengertian bahan pangan. Apa itu bahan pangan setengah jadi, ya, dan produk sampingan dari bahan hasil perikanan dan peternakan. Jadi apa hasil sampingannya? Kemudian membuat menyebutkan jenis-jenis, begitu juga karakter jenis-jenis itu, ya. Jadi pangan setengah jadi dan produk sampingan dari bahan yang dihasilkan dari baik dari perikanan maupun dari peternakan menjadi makanan yang ada di lingkungan kita. Ya. Kemudian yang berikut membedakan bahan pangan setengah jadi dan produk sampingannya. Jadi membedakan. Jadi ini sudah memilah. Jadi pertama memahami dalam arti mengetahui, kemudian menyebutkan, bisa menyampaikan ke orang, mengkomunikasikan, kemudian yang ketiga bisa membedakan. Jadi lebih tinggi lagi pengetahuannya. Jadi itulah hierarki dalam mengetahui sesuatu. Baik, selanjutnya kita lihat pengertian bahan pangan. Jadi anak-anak bisa lihat adalah berbagai macam bentuk dari bahan pangan mentah, ya, yang dapat mengalami berbagai macam pengolahan, tentu dengan metode pengawetan. Karena tentu ada tujuannya, sebentar kita lihat. Jadi, ya, bagaimana proses pengawetan itu, ya? Jadi ada proses pengawetan secara kimia, ada proses pengawetan secara fisik, kemudian ada proses pengawetan secara mikrobiologi, ya. Jadi secara kimia, secara fisik, secara bakteriologi, mikrobiologi, termasuk yang di bawah ini adalah pembuatan tape, pembuatan tempe, itu menggunakan secara mikrobiologi. Jadi ada yang diusahakan tumbuh dan ada dihambat tumbuh, ya, tentu supaya bisa Kemudian prinsip pengolahan, ya, tentu yang bersifat menguntungkan. Jadi semua yang bersifat menguntungkan sengaja diadakan, digiatkan, dibantu supaya itu dipercepat, sehingga bisa dapat diatur. Jadi itu prinsipnya. Jadi semua yang bersifat menguntungkan, memberi manfaat, ya. Sedangkan perubahan-perubahan yang bersifat merugikan, ya, tentu diusahakan dihambat, dicegah, dihindarkan, kalau perlu dihentikan, ya. Jadi yang merugikan, nah inilah menggunakan teknologi, ya, ada dihambat, ada dicegah, dihindarkan. Contoh sederhana, songkolo yang diolah menjadi tape, jadi ada dibantu tentu memberi ragi. Nah, tapi kalau terus-menerus sudah manis, harus dicegah, ya, antara lain masukkan ke dalam kulkas atau merebus sampai mendidih supaya berhenti itu proses peragiannya, supaya tidak tidak berlebihan, karena lama-lama akan menjadi alkohol, bahkan lebih tinggi daripada alkohol biasa. Ya, jadi itu. Nah, sekarang perhatikan ini daging segar, ya, daging sapi segar. Jadi daging sapi segar. Nah, kalau ini dibiarkan saja, ini kan tidak lama itu akan membusuk, akan rusak, ya. Nah, inilah upaya bagaimana membuat itu lama, bisa dikirim, bahkan bisa disimpan beberapa lama.
Bisa juga disimpan daging itu, tetapi hilang nilai gizinya kalau disimpan di freezer. Meskipun itu pada dasarnya bisa, tapi nilai gizi. Nah, oleh karena itu perlu diolah. Pasti anak-anakku kenal ini, ya anak-anak milenial ini tentu suka ini, ya, ya pasti suka. Apalagi ini pasti lebih suka, ya. Jadi nugget dan sosis. Nah, ini namanya olahan bahan setengah jadi, artinya sudah dimasak tapi belum bisa langsung dimakan, harus dibakar dulu, harus digoreng dulu nuggetnya. Tetapi pada dasarnya sudah masak itu dagingnya, sudah disterilkan. Nah, tinggal kalau mau disajikan, ya itu dibakar sedikit atau dimasak sedikit. Nah, sehingga ini makanya dikatakan bahan pangan olahan setengah jadi. Ya, ya ini juga pasti anak-anakku kenal, daging ayam segar, ya. Jadi daging ayam segar, ya tentu kalau disimpan ini hanya beberapa lama, ya. Jadi, nah makanya dibuat ini juga, jadi ada nugget daging, ada nugget terbuat dari daging ayam. Ya, sama tadi ini, jadi ada terbuat dari, ya, jadi di supermarket itu sudah banyak dijual, ya. Nah, jadi olahan pangan setengah jadi, ya. Nah, sekarang diperhatikan dari perikanan. Jadi ini kalau ikan sarden ini dalam bahasa kerennya, tapi kalau kita ikan banyar, ya. Di bahasa Makassar ikan banyar. Jadi, nah ini segar, ya. Jadi segar biasanya ya bagus dibakar atau di palu mara atau palu kecil. Nih, kalau kita di Makassar. Tetapi bagaimana itu bisa disimpan lama, tidak rusak? Tentu bukan 2-3 tahun, tidak. Ya ada batasnya. Meskipun segar itu disimpan. Nah, makanya dibuat seperti ini, ya, ikan sarden, ya. Jadi coba, jadi pasti anak-anakku biasa, iya biasa ini. Jadi dikasih lagi sambal, kemudian diiris-iriskan tomat. Jadi karena selera makan itu selain cita rasa yang akan dilakukan oleh lidah, juga mata. Jadi ada merah-merahnya, kalau perlu ada hijaunya sedikit. Makanya biasa di samping piring itu diletakkan itu kayak apa namanya, yang hijau-hijau, ya, selada, ya, letakkan. Nah, apalagi ini sudah dimasak, ya, jadi sudah dikeluarkan dari blacknya, sudah disiapkan di situ. Nah, kalau mau dimasak, tentu biasanya direbuskan dulu kentang, direbuskan supaya tidak semata hanya ikan. Jadi bisa yang lain itu juga ikut menjadi rasa ikan. Jadi namanya menambah volume, banyak bikin banyak. Ya, jadi ini bahan pangan setengah jadi. Jadi kalau mau dimasak tidak lagi perlu waktu lama. Ya. Nah, ini berikutnya ini dari hasil pertanian. Ya, pasti kenal ini. Ada kentang genrekan, ada kentang malino. Kalau kentang genrekan itu bisa bertahan lebih lama. Tapi kalau kentang malino sedikit lebih agak basah sehingga tidak selama waktu bertahannya sama dengan kentang genrekan. Jadi meskipun segar. Nah, tentu anak-anakku kalau cari kentang diusahakan mau beli yang mulus, karena nanti pada saat dikupas jadi bisa mudah dikupas, karena kalau ada ke dalam itu susah. Nah, sekarang coba diperhatikan, ini kentang banyak dijual itu di supermarket
yang tinggal digoreng. Jadi sudah digoreng setengah masak, jadi setengah jadi. Ya, jadi olahan setengah jadi. Kemudian setelah digoreng, ya baru bisa disajikan atau dimakan. Kalau ini sudah siap saji karena sudah ada sausnya, entah itu saus tomat atau saus lombok menurut selera, ya. Bahkan ada biasa lagi tambah apa itu mayones, ya. Jadi itu sesuai selera. Nah, bahan ini semuanya karena sudah diolah bisa tinggal beberapa lama, ya. Jadi ya panggil siap saji kalau yang ini sudah tinggal dimakan. Ya, berikutnya, nah ini jamur, ya. Kalau bahasa Bugisnya basi, jadi basi. Orang Bugis itu bilang basi. Nah, kalau di Sulawesi ini saya lihat belum begitu doyan orang memakan, jadi baru orang-orang tertentu. Setelah saya sering ke Jawa, ya dulu di Malang kita beli 3.500 itu satu bungkus yang segar, ya 1/4 kilo. Jadi bisa digoreng, bisa di crispy, bisa dibikin sayur dan sebagainya. Nah, kalau itu mau dibuat menjadi bahan bisa bertahan, jadi tentu ada olahannya sebelumnya. Kalau ini sudah siap saji, sudah ada daun supnya, ya. Jadi sudah di crispy, ya. Jadi jamur goreng crispy. Anak-anakku kalau berkunjung ke Jogja di daerah Sleman itu ada namanya rumah makan Jejamuran. Di situ serba jamur. Kalau saya tidak salah 14 macam olahannya ada. Satenya, ada baksonya, ada gorengan begini, crispy-nya, ada pokoknya banyak sekali. Jadi setiap saya ke Jogja ini kemarin baru belum ke situ karena tidak sempat lagi. Nah, ini jamur lain, ya. Jadi jamur merang. Nah, ini yang biasa dipakai kalau kita pesan apa namanya terambulan. Apa pesan martabak. Ya, itu martabak biasa kita ada yang biasa, ada yang jamur. Nah, ini biasa yang diiris-iris dan itu sudah diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Dari belek dikasih keluar, kemudian diiris-iris. Enak sekali, ya. Jadi kalau martabak pakai jamur atau ada yang komplit, ya tentu ya. Kalau ini ya capcay, jadi capcay namanya ini, capcay jamur. Hanya dibelah dua, kemudian ada lagi bukan bunga kol yang hijau ini, itu. Kalau yang putih itu namanya bunga kol. Kalau yang hijau ini tinggi kandungan vitamin C-nya. Brokoli, ya. Brokoli, jadi capcay, jamur, dan brokoli. Jadi semuanya mengundang selera. Tapi kalau anak-anak milenial itu tentu yang di atas gorengan, ya. Cuma kalau kita ini orang tua, ya tentu dikurangi yang seperti itu. Baik. Sekarang kita lihat video bagaimana mengolah itu, ya. Ada nanti diolah secara modern, kemudian ada yang diolah secara pribadi atau rumahan, ya. Jadi diolah secara rumahan. Kenapa saya perlihatkan dulu yang teknologi bagus besar supaya anak-anak seperti inilah yang biasa kita beli. Baik, kita lihat video selanjutnya dengan si Unyil.
Kecanggihan teknologi di Eropa gak cuma di dunia otomotif saja. Produksi makanan juga sudah dilakukan dengan bantuan alat-alat canggih loh. Salah satunya teknologi pengolahan daging di kota Frankfurt, Jerman. Yuk kita kemon. Orang Jerman itu memang paling doyan makan sosis. Saking sukanya sosis, gak cuma disantap makan siang atau malam saja, tapi juga sarapan pagi seperti ini. Sosis Jerman memang sedikit berbeda dengan sosis lainnya, karena bentuknya yang lebih besar. Cukup dimakan dengan roti dan acar saja. Dijamin kenyang deh. Wih, besar banget kan dagingnya. Dalam sehari pabrik ini mengolah 900 kg daging sapi menjadi sosis jenis Frankfurter Rindswurst atau sosis sapi khas kota Frankfurt. Oh iya, pabrik sosis Graf Volsing ini didirikan oleh kakek Karl Graf dan nenek Wilhelmine Volsing pada tahun 1894. Sampai sekarang, sosis sapi gurih buatan pabrik ini masih menjadi favoritnya masyarakat Jerman loh. Oke deh, potong-potong dagingnya ya, biar gampang tergiling semua di mesin. Begini nih hasilnya. Wah, mirip dengan mie Aceh yang ukurannya besar ya. Habis itu diaduk untuk ditambahkan bumbu biar rasanya makin sip. Oh iya, bumbu yang digunakan merupakan campuran jahe, merica, garam, dan daun ketumbar yang sudah dihaluskan. Hore, sudah dingin nih sosisnya. Wah, yuk langsung kita bungkus. Masukkan 10 sosis dalam plastik, lalu masukkan ke dalam mesin vakum. Sosis-sosis dari pabrik ini nantinya akan dikirim ke berbagai tempat di sekitar kota Frankfurt, seperti supermarket, restoran, juga sekolah-sekolah. Sosis sapi ini baik sekali loh dikonsumsi oleh anak-anak seperti kita, karena daging sapi merupakan salah satu sumber protein tinggi yang baik untuk pertumbuhan otak kita. Gak cuma itu aja, daging sapi juga mengandung asam oleat yang bisa menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Belum lagi kandungan nutrisi lain seperti zat besi, zinc, dan vitamin B-nya yang dapat menambah energi kita. Sehat banget ya. Welcome back to my channel, Aro Purnomo. Hari ini kita akan membuat hidangan. Sangat mudah, salah satu steak yang disukain oleh istri. Kalau malam kadang-kadang sering order McArnold chicken nugget. Daripada kita belilah, kita bikin aja. Gampang, mudah, enak. Dan juga jangan lupa, saya mau kasih tahu lagi, saya mendonasikan AdSense dari bulan Mei, Juni, Juli untuk sumbang suara di kitabisa.com. Nah, bahan-bahannya mudah ya. Yang pertama, ayam. Saya pakai paha ayam. Kalian bisa beli yang udah di fillet seperti ini, atau kalian bisa potong sendiri filletnya. Nah, ini kita akan potong dulu seperti ini paha ayamnya. Kenapa pakai paha ayam? Karena paha ayam itu kalau bisa digoreng, di deep fried, which chicken nugget kan digoreng bukan direbus, ya. Kalau paha ayam itu memang kalau bisa digoreng lebih juicy, lebih lama, masaknya lebih lama, nggak kering seperti dada ayam. Potong-potong saja seperti ini. Next, kita akan giling paha ayam tersebut. Mixing bowl, meat grinder. Saya paling suka itu ngegrind daging giling sendiri gitu ya. Nyalain.
Beres, mari selesai. Oke, ini udah selesai. Kita bikin chicken nugget. Oke, paha ayam lebih juicy, lebih fatty, lebih juicy kalau bisa digoreng dan dimasak dengan metode masak lama. Long cooking, processing cooking. Kalau paha ayam lebih berserat, lebih ya kan bisa campur sih sebenarnya kalau mau. Kalau saya sih saya suka yang lebih fatty gitu. Jadi saya pakai paha ayam. Garam. Tuh. Mau tambahin micin, karepmu nggak apa-apa. Onion powder. Bubuk bawang bombay. Aduh. Tuh. Bawang putih. Tuh. Ya, nggak usah telur, nggak usah tepung. Nggak butuh. Merica putih. Tuh. Campur, gengs. Dicicip. Ketipu kamu. Enggak lah, ngawur aja. Sampai merata ya, coba dilihat. Dah. Taruh kulkas dulu. Kita bikin adonan basah. Simak. 1 sendok tepung. 2 sendok tepung. 3 sendok tepung. Tepung maizena, cornstarch. 1 sendok tepung, 2 sendok tepung, 2,5. 1 sendok makan, 1,5 sendok makan. Dua hal yang berbeda ya. Garam 1 sendok teh, baking soda. 1 sendok air sini. Cukup. Air cukup. Tepung biasa. Selesai. Es batu. Ini yang pertama. Udah, encer ya. Udah selesai. Next, adonan ini. Tepung dan lain-lain. Lihat nih. Ya, adonannya terlalu encer. It's okay, kita tambahin tepung lagi ntar. Nih. Saya pakai tepung tepung biasa, tapi kalian bisa tambahin pakai potato starch. Kita mau sedikit kental adonannya. Dan juga kenapa harus pakai air dingin? Karena kita mau adonan ini dingin supaya nanti akan crispy nih. Seberapa tipis adonannya terserah kalian, seberapa tebal adonannya terserah kalian. Tapi kalau misalnya saya nggak suka terlalu tebal. Menurut saya kalau misalnya udah lumayan kental seperti ini, it's okay ya. Oke, boom. Kasih es batu. That's it. Oke, api udah mulai panas. Resep mudah, gampang, enak. Kalian bisa, anak-anak pasti suka. Kalau nggak suka ya bukan salah saya, itu salah kalian. Masaknya berarti salah. Tangan dikasih minyak, ambil adonannya, kita mau shape seperti nugget seperti ini ya, di shape, boom, di adonan slurry kita tuh ya, kasih tepung, terus kita shape. Lebih bagus yang mana? Kita bikin shape seperti ini. Jadi gunanya slur ini untuk menempelkan tepung kepada ayam tersebut. 1, taruh samping dulu. Ini kita bisa bentuk seperti ini. Jangan dibikin bakso. Ini kita nggak bikin bakso ya, kita bikin nugget bro. Kalau misalnya kamu mau pakai
beli tepung tempura yang udah jadi, silahkan monggo, nggak ada masalah. Kalau nggak mau bikin sendiri nggak apa-apa, it's okay. It's up to you. Again, it's up to you. Tapi daripada beli McArnold kan mending bikin sendiri chicken nugget McArnold. Seperti nugget, kayak ini. Tepungin. Kalau bentuknya di awal nggak rata nggak apa-apa, jadiin bola seperti itu. Tapi nanti kalian tinggal penyet sedikit ya. Cuci tangan. Udah mulai panas. Garpu. Adonan diaduk lagi. Terus kita akan cek. Oh. Ya. Kemarin saya bilang apa? Kalau kita masak, satu tangan bersih, satu tangan kotor. Oke, nugget. Dicemplungin, ya. Gunanya tadi tepung itu apa? Untuk menempelkan adonan tersebut kepada chicken nugget kita. Nah, terus kita taruh. Nah, jangan dilempar, ya. Terus kalian mau tambahin bikin spider juga nggak apa-apa tuh. Kita akan masak chicken nugget tersebut di temperatur yang tidak terlalu panas. Kurang lebih 5-7 menit sampai golden brown, gengs. Jangan dilempar. Aduh, takut, jangan diuncal, itu panas. Kita tahu mulai matang dari mana, nanti mulai akan ngambang sedikit ke atas gitu ya. Menambahkan kriuk-kriuk crispy, kalian pada suka kan itu? Nah, mantap gengs, mantap. Ini namanya spiders. Kalian kalau misalnya di mana, di udon-udon apa namanya, game meru extra crispy tempura ya seperti ini. Tuh. Ayam itu nggak bisa dimakan medium atau medium rare, oke? Jangan, mati kamu, kena penyakit virus bahaya, oke? Ayam itu nggak bisa ke ayam, harus dimasak dengan secara matang. Kita lihat, nempel semua jadi satu, nggak apa-apa, it's okay. Nggak punya deep fryer nggak apa-apa, it's okay. Lucu kan ada bola-bolanya gitu nanti, nah chicken nuggetnya bertekstur. Kalian bisa pakai tepung tempura atau cuma dikasih tepung roti saja ya, gak ada yang larang. Terus untuk kriuk-kriuknya ini kalian bisa angkat. Nah ini nanti kalian bisa jualan gorengan, kasih micin dikit, kasih apa namanya, kasih chicken powder, chicken seasoning. Tuh. Terus dikasih di atas nasi, mantap. Gampang kok resepnya. Gak ribet kok resepnya. Diangkat ya, matang ya. Oke, sisa dari kriuk-kriuknya tadi, kremes-kremesannya tadi disimpan. Ambil garam, kasih garam sedikit. Cabai-cabian gini kalian tahu lah ini apa. Nah, supaya tidak terlalu berminyak, kita 1, 2, 3, 4 seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalian bisa tambahin kriukannya di atas. Kalau mau dilihat dalamnya juicy seperti apa? Wow. Oke. Chicken nugget nggak akan pas tanpa sambal cocolan. Oke, yang tadi ya. Jadi chicken nugget nice and juicy. Seberapa besar terserah kalian ya. Mau berapa besar? Pakai nasi, pakai mayones, pakai sambal cocol, terserah. Kriuk-kriuknya ini udah diajarin ya, kalian bisa bikin sendiri kriuk-kriuknya. Kasih micin, kasih chicken seasoning, kasih cabe-cabean, bon cabe, cocol-cocolan, terserah.
taruh di atas nasi, taruh di atas telur, terserah. Well, like, subscribe karepmu, McArnold Chicken Nugget. Ya. Baik anak-anakku, kita sudah lihat ini bukan setengah jadi. Ya. Jadi yang kita lihat tadi itu adalah setengah jadi. Kalau yang jadi, yang terakhir. Tapi yang pertama tadi itu adalah setengah jadi yang diolah oleh pabrik. Nah, nanti pada pertemuan akan datang kita akan lihat seperti apa yang untuk skala rumahan, artinya yang bisa dilakukan. Sebelumnya perlu kami sampaikan beberapa hal tentang pengolahan tadi. Ada pengawetan secara kimia, ada secara fisik, ada secara mikrobiologi. Yang perlu kami sampaikan kepada anak-anakku, sekarang ini banyak orang membuat makanan, bahan makanan termasuk itu menggunakan pengawet yang tidak layak untuk dimakan. Nah, disinilah perlunya anak-anakku yang mempunyai pengetahuan agama, bagaimana keselamatan orang lain. Karena banyak orang ingin membuat gorengannya itu kriuk, sehingga pada saat menggoreng dimasukkan plastik, sehingga itu makanannya kriuk. Tetapi apakah itu sehat? Itu membahayakan. Ya, jadi harus menghindarkan sesuatu yang bisa merusak kesehatan. Nah, termasuk tadi ya tentu pengawetannya. Ada pengalaman kita pernah terjadi di mana di Jawa itu tempe tahu ternyata itu bisa bertahan sampai lama. Nah, makanya kalau ada tempe bisa bertahan terlalu lama tidak busuk, itu dicurigai mungkin menggunakan pengawet yang berbahaya. Bahkan pernah kita lihat di televisi menggunakan formalin. Ini kan formalin untuk bukan mengawetkan makanan, tetapi mengawetkan jenazah. Jadi ini kan berbahaya. Jadi itu satu. Makanya kita juga perlu tahu olah makanan sehingga bukan orang lain. Yang pertama tadi kalau ayam atau daging, tentu dari sapi atau kambing. Nah, tentu bagaimana supaya itu cara halal, ya. Nah, inilah nanti kaitannya dengan pelajaran fikih, ya fikih. Jadi caranya menyembelih bagaimana yang benar, tapi bagaimana juga bisa itu cepat, bisa banyak diolah. Nah, tentu diperlukan di situ teknologi, tetapi tidak lepas dari dengan menyebut nama Allah. Ya, saya itu kalau beli ayam di penjual di pasar, tidak pernah beli itu yang sudah dipotong. Saya harus lihat itu dipotong. Kapan saya beli di situ, saya lihat itu yang motong tidak baca basmalah atau tidak ada tanda-tandanya dilihat. Lain kali saya tidak beli lagi di situ. Bahkan kadang-kadang kalau ya di baik-baik itu saya minta, saya yang potong. Tetapi tentu terlalu overacting kelihatannya. Tetapi dengan pernah satu kali begitu, orang di situ, oh iya Pak Ustaz begini, nggak mau. Itu. Jadi yang pertama, bagaimana daging itu dengan halal. Kalau ikan kan tidak ada masalah. Jadi apapun yang ada di laut itu halal, ya. Jadi mati tanpa itu. Nah, yang kedua tadi pengawetan, ya, pengawet yang dipakai apakah secara kimia. Kimia itu adalah memberikan sesuatu, ya. Sedangkan fisik ya mungkin menjemur, ya. Jadi kayak ikan. Dulu waktu sering ke Sorong, ikan kering itu sangat bagus. Jadi dia garam hanya dicuci di air laut. Jadi tidak terlalu asin. Kemudian lalu dijemur. Nah, itu biasa kita beli oleh-oleh. Nah, ini bagus. Nah, itu juga jadi yang ketiga adalah proses yang kita lakukan bersih. Tadi
Chef Arnold, itu dia katakan saya lebih suka yang diolah, dihaluskan sendiri. Kenapa? Anak-anakku yang suka makan bakso yang apa itu, karena saya biasa pergi menggiling, ya. Setelah istri saya pergi sekali, saya tidak mau lagi beli itu yang digiling di pasar, karena begitu. Jadi kebersihannya, jadi bahkan itu daging masih berlumuran masih kok, ya dimasukkan saja. Dia bilang orang Makassar, oh jana itu, makanya karena memang belum bersih. Jadi ya sekarang ya kalau di rumah itu diolah sendiri, dihaluskan sendiri, meskipun itu skala kecil, ya karena memang kita juga tidak terlalu banyak. Jadi itu kebersihan. Jadi pertama kehalalannya. Nah, kemudian tentu kalau baik itu namanya toyiban. Jadi halalan thayyiban. Nah, ada lagi ini thayyiban mungkin bagus tapi tidak cocok untuk orang kolesterol. Itulah halalan thayyiban. Nah, berikutnya tadi itu sangat bersih, bukan pengawet yang bisa membahayakan, bukan jadi harus aman dari itu. Jadi kemudian cara mengolahnya sehingga bisa disimpan untuk beberapa lama. Pada kesempatan pertemuan akan datang kita akan melihat lagi bagaimana yang bisa dilakukan skala rumahan. Karena sekarang ini anak-anakku dengan pandemi ini banyak itu usaha-usaha rumahan yang bisa, ya. Jadi pernah saya membeli makanan itu songkol baganan, ternyata setelah sila itu di lorong-lorong sudah ternyata bukan tapi dia buat dengan baik, ya orang banyak pesan. Jadi itu anak-anakku, sekarang ini perlu kita industri makanan kalau di Makassar itu insya Allah itu akan bagus, ya. Jadi coba lihat, yang penting itu mempertahankan kualitas. Nah, setelah tahu selera, ya, tahu selera orang Sulawesi, lidahnya seperti apa, mau suka dengan yang bagaimana, itu harus dipertahankan. Jadi itu tadi bersih dan aman dari untuk kesehatan. Lalu prosesnya halal pertama tadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, sehingga apa yang kita makan bisa aman diri kita dan halal. Saya kira itu prinsip yang nanti berikutnya bagaimana langkah-langkah untuk bisa memperbanyak, nanti kita lihat pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau yang disajikan oleh tadi saya Arnold itu adalah yang dimakan langsung, bukan setengah jadi. Kalau nanti kita akan lihat skala rumahan, tetapi masih bisa disimpan sekian lama, berbulan-bulan, bahkan bisa tahun. Yang penting disimpan di freezer. Saya kira itu dulu, demikian, semoga bermanfaat buat kita. Karena mengapa kita orang Islam harus tahu itu, supaya kita juga yang bisa membuat yang pertama tadi itu, dasar pertama halal, baik, tidak membahayakan bagi kesehatan, sehingga bisa bukan orang lain yang menyediakan. Saya kira begitu anak-anakku, demikian, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi